bismillah aku melangkah, dengan bismillah ku dekap ukhwah, dengan bismillah ku raih berkah, dengan bismillah ku gapai jannah, dengan bismillah aku melangkah, dengan bismillah ku dekap ukhwah, dengan bismillah ku raih berkah, dengan bismillah ku gapai jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin habibina wa qurrata ayunina wa ala alihi wa ashabihi wa man sara fi sabilihi ila yaumiddin. Rabbis shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma yassir lana fi kulli amrina hada. Allahumma yassir lana fi ziyarati Makkah al Mukarramah wa Madinah al Munawwarah. Amin Allahumma amin. Para pimpinan Pondok Pesantren Baitul Quran Sragen yang saya hormati, yang saya takzimi, yang saya muliakan, Ustadz Sudir, Bapak Haji Sudir, SPD MPD ya, dan juga para pimpinan semuanya, Masya Allah yang saya hormati, yang saya muliakan, Bapak Ibu sekalian, yang kami muliakan, yang kami banggakan juga, Masya Allah. Di hari yang penuh berkah ini kita bisa berkumpul bersama-sama bermuajah di dalam majelis yang semoga di tempat yang baik, ya tempat baiknya masing-masing, di majelis yang diberkahi, di majelis yang diridhoi ini, bersama orang-orang solih, solihah, kemudian dalam satu acara yang insya Allah full barokah, di bulan yang 10 hari pertamanya penuh dengan keutamaan, kemuliaan, kita melaksanakan sebuah acara yang sungguh penting, yakni melaunching diri kita, melaunching sebuah program agar menjadi program yang luar biasa, wabil khusus buat anak-anak semuanya, teman-teman semuanya. Saya nyebutnya teman-teman biar lebih muda ya Ustaz Sudir ya. Jadi biar muda, kalau Ustaz Sudir sudah mengaku tua, saya tak mengaku muda aja ya, semangatnya muda ya. Teman-teman semuanya, biar kita nanti benar-benar menjadi pribadi, menjadi generasi yang Qur'ani, mandiri dan berprestasi, dan itu insya Allah akan kita gali motivasi dari dalam diri kita agar kita selalu menemukan alasan untuk melakukan pembelajaran. Karena saya tadi ketika Ustadz Sudir menyampaikan, saya sudah membayangkan pembelajaran kita hari ini itu seperti Abu Muslim Al-Khawlani, di mana dia ingin hidup di masa Rasulullah tapi tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, atau seperti Raja Najasyi. Jadi dia sudah di dalam riwayat ya, ada yang menulis apakah Raja Najasyi itu muslim atau tidak, nanti dibaca sejarahnya, tapi itu kemudian didoakan oleh Rasul atau disolati jenazah oleh Rasulullah Muhammad SAW. Atau yang menarik adalah karena sebagian sudah pernah bertemu di Baitul Quran, kemudian sekarang dalam kondisi menjadi duta-duta dakwahnya di daerahnya masing-masing, di rumahnya, di keluarganya, di lingkungannya. Para santriwan, santriwati, para generasi Qur'ani dimanapun Anda berada, Anda seperti Mus'ab bin Umair yang menjadi duta-duta dakwah, duta-duta Islam di tempatnya masing-masing, sehingga hari ini kita ngecas dengan berbagai inspirasi dan kemudian ditindaklanjuti sehingga nanti akan menjadi kekuatan yang menggerakkan dan kemudian akan membawa kepada perubahan. Dan insya Allah kalianlah yang kemarin disebut oleh ayah siapa itu, Ayah Irwan, kalianlah adalah Salahuddin Al-Ayyubi, kalian adalah Muhammad Al-Fatih yang nanti diharapkan bisa membawa perubahan kepada kemajuan. Dan insya Allah kita juga cinta negeri ini, dan kemudian kita akan membawa negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma amin. Nah inilah makanya saya sangat
bahagia sekali hari ini think globally, act locally ya. Think globally Anda berada di pintu-pintu global seluruh dunia, act locally dari Garut Daung Sambirejo ini ternyata bisa memancar ke berbagai penjuru, bahkan ke berbagai relung hati. Jangan kalah dengan Sewu Kuto ya, Sewu Kuto sing wis tak tekani, sewu ati tak takoni ya. Makanya Anda jangan sampai dalam kondisi yang pandemi ini mengalami ambiar ya. Tapi kita akan terus berpikir dan berjiwa besar insyaallah. Allahumma amin. Inilah gaya Pak Solihin ya, jangan kaget ya. Oke, yang kedua salawat salam kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita berharap nanti setiap episode kehidupan kita maknai sebagai cara kita menapaki sirah nabawiyah, sehingga apapun yang kita alami, apapun yang terjadi, apapun yang kita sedang hadapi, apapun yang tantangan yang harus kita selesaikan, itu adalah bagian dari episode kehidupan kita, dan kita merasakannya itu sebagai detak dan detik sirah nabawiyah yang dihadirkan kembali dalam kehidupan kita zaman now, bahkan zaman yang akan datang, sehingga kita tidak pernah merasakan sebuah kegalauan, kesedihan, kegelisahan, tapi kita akan optimis menatap masa depan dengan bekal Al-Quran, dengan kemandirian, dengan prestasi yang senantiasa dihadirkan, diciptakan. Itulah yang kemudian kita akan mampu menatap tegap masa depan dengan sepenuh keyakinan, karena jika ini memang sebuah kehendak Allah, maka Allah pasti tidak akan pernah menyia-nyiakan kita semuanya, sebagaimana yang pernah dialami oleh Ibunda Hajar bersama Ismail ketika ditinggalkan di tempat yang tidak ada seseorang pun, tidak ada pepohonan, tidak ada tumbuhan, lalu tiba-tiba Ibrahim bepergian, lalu Hajar memanggil, "Wahai Ibrahim, hendak kemana dikau?" Ibrahim tidak menjawab. "Wahai Ibrahim, hendak kemana engkau?" Ibrahim tidak menjawab. Maka kemudian Hajar mengganti pertanyaan, "Wahai Ibrahim, apakah engkau meninggalkan kami di sini atas perintah Allah?" Maka Ibrahim jawab, "Ya." Dan kemudian Hajar berkesimpulan, kalau begitu, kalau ini perintah Allah, maka Allah pasti tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Nah, maka kita menerima keadaan ini dengan ridho, dan keridhoan itulah kita bisa calling down, kita bisa tenang, dan kemudian mampu menampilkan inspirasi. Bahkan mungkin teman-teman di berbagai tempat bisa saja nggak sempat datang ke Baitul Quran, tiba-tiba malah hafal Quran. Allahumma amin ya. Jadi ternyata tinggal setoran, tinggal murojaah. Itu justru santri luar biasa. Nggak pernah ketemu Pak Sudir secara langsung di sini, tapi kemudian tahu-tahu, "Pak, saya sudah hafal 30 juz." Gimana caranya? Ya saya hafal, saya baca sebanyak-banyaknya, dan kemudian tinggal setoran, tinggal murojaah. Masya Allah. Makanya sungguh sangat-sangat menarik sebenarnya kalau berbicara tentang bagaimana membentuk karakter. Silakan coba kita buka langkah-langkahnya untuk membentuk karakter yang Qurani, mandiri, dan berprestasi. Ya, jadi kita akan mengupgrade diri kita dari zero menjadi hero dengan konsep yakni generasi Qurani, mandiri, dan berprestasi. Coba bisa ditayangkan untuk slide pertama. Ya. Kita mungkin nggak melihat Pak Solin, nggak apa-apa, tapi melihat slide-nya ya. Jadi kita, saudaraku sekalian, anak-anak semuanya, santriwan santriwati, calon-calon penghuni surga, Allahumma amin, calon-calon jamaah haji dan umroh, tentunya generasi Qurani, upgrade ya, mengupgrade your life dengan bersama pesantren Baitul Quran Sragen. Konsepnya apa? Menakar nalar. Ini. Yang kedua, mengukur tutur dan menapak jejak. Itulah karakter. Jadi karakter kita dengan cara menakar nalar, ya ini kecerdasan intelektual. Kemudian mengukur tutur, itu juga termasuk bagian dari kecerdasan emosional, dan kemudian menapak jejak itu kecerdasan spiritual. Jadi emosional, intelektual, spiritual itu terpadu dalam pribadi yang pertama adalah pribadi Qurani. Kita buka slide berikutnya. Coba. Nah, ini yang nanti pribadi Qurani, mandiri, dan berprestasi. 1 billah, 2 filah, 3 lillah.
Nah, tadi sudah ada lagunya kan. Dengan bismillah aku melangkah, dengan bismillah ku dekap ukhwah meskipun berjauhan, dengan bismillah ku raih berkah, dan dengan bismillah ku gapai jannah. Apa yang dimaksud dengan billah, fillah, lillah, nanti tugasnya Ustadz Iva menjelaskan pada saat-saat yang berikutnya supaya penasaran. Billah artinya kita selalu dengan menyandarkan diri kita kepada Allah. Bila ini perintah Allah, jika ini perintah Allah, maka kita akan selalu merasakan muraqabatullah, merasakan ma'iyatullah, merasa diawasi oleh Allah, merasa dibersamai oleh Allah, dan kita akan menjadi orang yang punya salimul akidah, sahihul ibadah, matinul khuluq. Kita punya iman yang lurus, kemudian ibadah yang benar, kemudian akhlak yang mulia. Jadi akhlak itu cerminan dari billah, nanti juga fillah dan lillah. Yang kedua, filahnya apa? Kita berukhuwah, kita ngaji, kita menjadi santri, dan santri itu forever together ya. Santri itu sampai mati ya. Jadi kalau saya pernah ngisi pengajian di sebuah kampung, Pak, kami ingin ngaji sampai mati, itu yang ngaji nenek-nenek. Lah kalau Anda ngaji juga santri sampai mati, artinya sampai husnul khotimah, bahkan berkumpul reuni akbar di jannah. Jadi filah itu seperti yang dikatakan oleh Nabi, sab'atun yudilluhumullahu fi dilihi yaumaladillah iladiluh, yakni warajulani tahabba filah istama alaihi wa tafarraqa alaihi. Jadi kita santri yang terpencar di berbagai belahan dunia dari belahan pulau dan sebagainya itu punya ikatan ukhuwah filah, karena nanti kita bertemu karena Allah dan berpisah pun karena takdir Allah, karena Allah juga kita makanya ridho. Sehingga nanti ketika dalam sebuah nasihat ini, ya Allah, jika engkau tidak menghadirkan kami menjadi tamumu di Baitullah, moga-moga kami menjadi tamu abadimu di surga. Allahumma amin. Ini yang menjadi kekuatan kita, sehingga tidak ada kata menyerah, tidak boleh ada kata kemudian putus asa. Dan yang ketiga, lillah. Lillah itu artinya apa ya? Seperti yang sudah kami tulis, ya, hidupku untukmu apalagi matiku, yakni inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, karena sekarang hari korban, hidupku untukmu apalagi korbanku. Nah, jadi nanti ada selalu pengembangan inspirasi. Oke ya, jadi ini langkah pertama kita untuk menjadi santri yang memiliki karakter selalu bersama Allah. Jika ini perintah Allah, jika ini perintah Allah, jika ini perintah Allah, maka itu akan menjadi kekuatan kita dimanapun berada, sehingga kita tidak galau, sedih, gelisah. Tapi kalau galau, bacalah istighfar, sedih, bacalah Al-Quran, gelisah, bacalah subhanallah walhamdulillah, seperti yang diajarkan guru besar kita Kiai Haji Dr. Musri Abdul Karim. Insya Allah nanti kalau diterapkan betul, kita akan mendapatkan terapi spiritual yang luar biasa. Selanjutnya, untuk itu kita melangkah. Orang yang berhenti untuk menjadi lebih baik, sesungguhnya dia sedang berhenti menjadi baik. Inspirasinya Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman untuk membentuk karakter. Allah berfirman dalam surat An-Nahl 78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dan Allah yang telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu masing-masing dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, lalu Allah memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Untuk apa? La'allakum tashkurun. Nah, konsep pembentukan karakter buat teman-teman sekalian, supaya karakter itu ya seperti kalau huruf itu punya karakter A, B, C, D. Kita punya karakter A, B, C, D, berarti masing-masing punya karakteristik kekhasan. Kekhasan antara Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali, Bilal, Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, dan sebagainya, nanti banyak sekali. Itu masing-masing punya karakter. Karakternya adalah keimanannya sama, dalam pengertian mereka sama-sama beriman kepada Allah, Rasulnya, dan sebagainya. Tetapi kemudian aplikasinya sesuai dengan kekhasannya masing-masing. Mungkin Umar yang sangar bisa bergabung dengan Abu Bakar yang lembut, atau Khalid yang pemberani bisa bersatu padu dengan Abu Ubaidah yang lembut hati. Semuanya ini. Tapi kata kuncinya adalah tadi, kita diberi pendengaran, penglihatan, dan hati. Itu adalah potensi. Nah, potensi itulah yang kemudian kita didik, kita celup, kita sibgo atau kita warnai dengan nilai-nilai yang
Islami, yakni tadi Qur'ani. Coba teman-teman ketemu sahabatnya yang keluar Quran, Qul hadhihi sabili, tunjukkan ya, inilah jalanku. Atau ketemu teman setelah ditunjukkan ihdinas siratal mustaqim. Atau ketika kita ketemu dapat rezeki hada min fadli robbi dan sebagainya. Itu akhirnya nilai-nilai Al-Quran mulai dari Al-Fatihah itu bisa kita rasakan, bisa kita terjemahkan, dan kemudian bisa menjadi sebuah perubahan dari pendengaran, penglihatan, dan hati. Nah, saya kasih ilustrasi teman-teman, yang dimaksud karakter ini adalah bagaimana kita memiliki keimanan yang selalu terjaga apapun kondisinya. Contohnya, saat teman-teman berada di tempat yang mungkin tidak ideal, itu tidak terbawa oleh arus yang ada, alias yahtalituna walakin yatamayyazun, bercampur tetapi memiliki karakteristik yang khas. Jadi orang muslim, orang mukmin, orang yang Qur'ani di tempat yang dia diletakkan di kampungnya, mungkin jadi imam di masjidnya, ketika di tempat kerjanya menjadi teladan, di rumahnya dia mampu menginspirasi kebaikan. Nah, itulah namanya orang yang punya karakter, sehingga dia menjadi magnet perubahan. Nah, itu yang kemudian dimulai dari Qur'ani tadi. Apa Qur'annya? Yakni menggunakan pendengaran, penglihatan, dan hati. Dulu ada seorang teman memberikan penjelasan, orang hidup di dunia ini seperti dipinjami gelas, piring, atau barang-barang rumah tangga. Lalu gelas, piring itu mau digunakan untuk apa? Terserah. Tetapi ketika mengembalikan kepada yang punya, mestinya harusnya bersih. Nah, ketika piring itu kotor, dicuci. Kalau piring itu bersih dan ada makanannya, snacknya itu, Masya Allah, Alhamdulillah, senang sekali. Kalau piring itu kotor dan rusak, dibuang. Nah, begitu pula kalau kita dipinjami pendengaran, penglihatan, dan hati, kalau bersih langsung masuk surga. Kalau penuh dengan prestasi, maka ditempatkan di surga tertinggi Firdaus. Allahumma amin. Kalau kemudian kotor, maka dicuci di neraka sesuai dengan tingkat kekotorannya. Nah, oleh karena itulah kita melangkah kepada langkah berikutnya, yakni bagaimana di dalam kehidupan kita menjadi orang penting itu baik, terkenal, influencer, apalagi orang yang kesohor, itu baik. Tapi menjadi orang baik itu jauh lebih penting. Caranya bagaimana? Ini langkahnya. Langkah yang ingin kita bangun, yakni yang berbeda belum tentu baik, yang terbaik pasti berbeda. Maknanya adalah kita tetap menjaga kebaikan, karakter, kekhasan, kemusliman, kequranan. Jadi kalau pribadi Qur'ani itu berarti di mana-mana dia menjadi duta Qur'ani. Santri beda. Santri itu beda. Kata-katanya penuh hikmah, diamnya berpikir, kata-katanya zikir, ketika melihat mengambil pelajaran, ketika dinasihati siap menerima nasihat, ketika menasihati dengan lembut hati, dan ketika mendapatkan rezeki bersyukur, ketika tidak mendapatkan bersabar. Masya Allah, ini contoh orang yang memiliki karakter, yakni dia mampu membawa diri, bahasa Jawanya empan papan, bahasa Inggrisnya the right man on the right place, artinya mampu bisa beradaptasi dengan segala situasi tetapi tetap menjaga karakteristik. Ya, selanjutnya langkah-langkah yang ingin kita bangun adalah pilih mana, menjadi pribadi benar atau merasa benar. Nah, menjadi pribadi yang benar berarti dia mengikuti aturan. Misalnya di pondok pesantren ini sudah ada aturan harus belajar jam berapa dan jam berapa. Nah, para santri, satu tadi Qur'ani, yang kedua ini mandiri. Mandiri berarti sudah punya motivasi dari dalam dirinya untuk belajar, seperti Mus'ab bin Umair tadi yang saya katakan, saya jauh dari Rasulullah, maka saya harus selalu update dan selalu upgrade
dan itu terserah, up to you. Update berarti selalu mencari informasi tentang pesantren Baitul Quran apa, pembelajarannya apa, materinya apa. Itu maka itu cara untuk menjadi pribadi yang benar, bukan merasa benar sak karepe dhewe, tidak, tapi kemudian berusaha mengupdate. Nah, Mus'ab bin Umair ketika diutus oleh Rasulullah dari Mekah ke Madinah atau ke Yasrib saat itu, jauh dengan Rasulullah, maka Mus'ab selalu mengupdate ada apa berita dari Mekah. Maka ketika ada orang datang dari Mekah, maka dia selalu mencari tahu. Dan ketika ada orang dari Madinah pergi ke Mekah, dia utus, nanti kalau ada informasi saya dikasih tahu ya. Itu artinya proaktif seorang pembelajar santri yang mandiri, yakni selalu memiliki kesiapsiagaan untuk belajar kapanpun, dimanapun, bersiap-siagalah. Itu yang nanti akan membentuk karakter, motivasi dari dalam min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, di antara kebaikan Islamnya seorang adalah meninggalkan perkara yang tidak berguna. Jadi kalau teman-teman tadi katakan Ustaz Sudir pegang HP, ini nggak berguna, astagfirullah, astagfirullah. Ya, kalau berguna, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi kita bisa merasakan sendiri sesuatu yang berguna atau tidak berguna. Kita lanjut, ya. Nah, saya sampaikan. Nah, untuk itulah kita menjadi santri yang mandiri adalah biasakan yang benar. Biasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan yang salah. Jadi Bapak Ibu, kami mohon juga untuk mendampingi putra-putrinya. Memang ini kita di suasana pandemi, tapi justru di suasana pandemi ini kita menemukan new way. New way kalau sekarang adalah istilah new normal. New way, jalan baru kita belajar. Mungkin memang harus berbagi HP dengan putra-putrinya. Kalau HP-nya jumlahnya terbatas, maka perlu disepakati, perlu sama-sama untuk membangun kebiasaan yang benar. Kebiasaan sholat tepat waktu kalau di sini sudah terbangun, bagaimana di rumah diinspirasikan, dikondisikan, saling mengingatkan tawasobil haq, tawasobil sober, tawasobil marhamah. Kalau bahasa saya yang baru itu, nasihati aku dengan cintamu, cintai aku dengan nasihatmu. Nah itu ya. Jadi saling menasihati dengan kesabaran, kebenaran, dan penuh kasih sayang. Atau kalau ada yang salah di antara kita, ya, nasihati orang yang soleh dengan doamu, nasihati orang yang salah dengan keteladananmu. Jadi saling memberikan teladan. Ini insya Allah nanti akan membawa kita kepada kebaikan, yakni karakter yang dibangun tadi, pertama Qur'ani, yang kedua mandiri. Nah yang ketiga nanti kita akan masuk kepada orang yang berprestasi. Yakni orang yang berprestasi, dia selalu memuhasabai diri, yakni benar-benar menyadari kesalahannya, kemudian ketika salah segera minta maaf dan segera memperbaiki, segera mengupgrade, segera menapaki jalan dan kemudian membawa perubahan. Sebagaimana di dalam sejarah kenabian, seorang yang seperti Umar bin Khattab ketika ditegur, dia kemudian menjawab dengan terima kasih kepada orang yang telah membukakan kepadaku aib-aibku. Masya Allah, itu contoh bagaimana seorang yang berkarakter, dia mampu menerima kebenaran al-haq dari manapun, karena al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Aslinya al-haq itu datangnya dari Allah. Nah tiga karakter tadi, Qur'ani, mandiri, dan berprestasi, itu sesungguhnya akan menjadi pemicu dan pemacu hadirnya kembali generasi Qur'ani yang unik, yakni seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat, yakni mereka adalah orang-orang yang satu menjadikan Al-Quran sebagai sumber asasi dalam hidupnya. Makanya buat teman-teman mungkin sudah diprogramkan oleh Pondok Pesantren berapa juz sehari yang harus ditilawahi dan berapa setorannya yang harus disampaikan. Ini mari kita bangun komitmennya, sebagaimana sahabat-sahabat Nabi, mereka mengatakan kami beriman sebelum kami membaca Al-Quran. Setelah kami membaca Al-Quran maka bertambahlah iman kami. Monggo nanti dirasakan Qur'aninya, karakter yang sesungguhnya, yakni ketika kita bersama-sama belajar, yakni merasakan nilai-nilai Quran. Yang kedua, menjadikan Al-Quran sebagai perintah harian. Jadi kita merasakan setiap hari bersama Al-Quran, itu berarti perintah harian kita Al-Quran. Seperti Ibnu Mas'ud
radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kami belajar 5 ayat dari Al-Quran untuk kami fahami, kami hafalkan, kami amalkan, baru kami tambah ayat berikutnya. Dan itu ternyata membawa efek perubahan yang luar biasa, sehingga Ibnu Mas'ud meskipun kurus kering kakinya tapi lebih berat dari bukit Uhud. Masya Allah. Karena apa? Karena keimanan, karena keyakinan, dan karena ya kecintaan kepada Al-Quran. Maka yang kita tanamkan bersama Bapak Ibu dan juga anak-anak, cintailah Al-Quran agar Al-Quran menjadi sumber syafaat kita di hari kiamat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Dan yang ketiga, kita menjadi generasi Qurani manakala setelah bergabung menjadi santri abadi, menjadi santri forever together, always, senantiasa, kapanpun dimanapun, maka kita berusaha selalu mengubah diri menjadi lebih baik. Hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik dari hari ini. Dan itulah yang dialami oleh para sahabat Nabi, orang-orang yang mencintai Al-Quran, sehingga mereka mendapatkan cahaya kemuliaan Al-Quran dalam setiap sisi kehidupan. Nah, 3 hal inilah syarat kita untuk bisa membangun karakter yang nanti akan mampu membawa Anda semuanya, teman-teman semuanya, duta-duta Quran dimanapun berada, sehingga merasakan, wah ini saya sedang berada di bersama orang-orang Baitul Quran, para santri. Saya merasakan ada sebuah magnet. Jadi ini benar-benar kita rasakan saat kita nanti menjadi para ahlul Quran. Oke, jadi ini 3 hal yang nanti akan menjadi inspirasi kita. Kuncinya adalah setiap santri untuk memiliki atau menjadi pribadi yang berkarakter adalah menjadi pembelajar kapanpun, dimanapun. Sebagaimana kata Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan seorang mukmin generasi Rabbani dia selalu berzikir ketika berpikir dan selalu berpikir di saat berzikir. Jadi merasakan alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, orang yang selalu mengingat Allah pada saat berdiri, duduk, dan dalam keadaan berbaring. Yang kami tulis dalam buku itu, big is powerful, medium is wonderful, small is beautiful. Jadi kita akan menjadi santri yang big is powerful, medium is wonderful, small is beautiful, yakni ketika bersama Al-Quran kita selalu full, seluruh potensi kita kerahkan agar kita bisa hidup mulia bersama Al-Quran, kita bisa mandiri, ya Qurani, mandiri, berprestasi dengan cara mencelupkan jiwa-jiwa Qurani. Seperti yang dikatakan oleh seorang ulama, kalian adalah bibit-bibit tanaman yang baik. Dimanapun kalian ditempatkan, maka akan melahirkan tumbuhan yang baik. Maka selamat kepada para santri semuanya untuk memasuki atmosfer pembinaan karakter santri. Jadilah santri yang bisa benar-benar happy full prestasi, santri yang dahsyat full manfaat, santri yang optimis sampai finish, santri yang serius fokus sampai lulus, santri yang melangkah dengan gagah tak pernah menyerah sebelum mencetak sejarah, meraih hasil yang husnul khotimah, happy ending, full barokah, dan insya Allah supaya kita semuanya berkumpul di jannah. Allahumma amin. Itulah spirit yang harus kita bangun, yakni adanya Qurani, adanya kemandirian, dan kemudian prestasi akan mengikuti. Kata akhir Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, jika seseorang menghimpun Al-Quran, maka menghimpun artinya menghafal. Jika seseorang menghimpun atau menghafal Al-Quran, maka dia akan diberi kecerdasan akal. Nah, makanya kita akan melangkah bersama Baitul Quran. Karena apa? Allah sudah menjanjikan, Allah sudah menyiapkan wattaqullah wa yu'allimukumullah, dan bertakwalah kepada Allah, maka Allah yang akan mengajari kamu. Terima kasih, semoga terus istiqomah sampai kemudian meraih happy ending full barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.